Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Awan di channel Pajak Smart. Oke teman-teman, hari ini lagi heboh ada video dari Bapak Ade Armando ya di Cokro TV. Seperti teman-teman mungkin sudah tahu, bagi teman-teman yang di dunia perpajakan mungkin lagi rame ini video ini dibahas. Video referensi Cokro TV, Ade Armando yang judulnya Mafia Pajak Hancurkan Indonesia. Begini modusnya ya, logika Ade Armando. Dan gue tertarik sekali untuk membahas isi video ini, karena memang ini bidangnya kita ya, bidangnya pajak ya. Jadi gue akan komentari video ini, dan gue perlu disclaimer dahulu teman-teman ya. Disclaimer dulu ada 5. Yang pertama, bahwa gue bukan penentang ataupun pendukung Joko TV ya teman-teman, sehubungan dengan afiliasi politiknya, yang kita tahu kemana arahnya ya. Jadi gue tidak menentang dan juga tidak mendukung ya. Eh, gue dulu subscribe nih, dulu gue subscribe dia di channel itu, Joko TV, tapi sekarang udah nggak subscribe lagi. Jadi gue netral terhadap channel ini ya. Gue tidak subscribe bukan karena gue anti terhadap dia, bukan. Tetapi karena udah keramaian itu channel, udah rame. Jadi gue uh, keluar aja dan gue netral terhadap channel ini. Video ini untuk mengomentari isi videonya Bapak Ade Armando ya, berdasarkan pendapat pribadi gue teman-teman. 100% ya, pendapat pribadi gue, bukan hasil kajian akademis ya teman-teman. Dan ini juga bukan saran profesional konsultan pajak ya. Video ini tidak bisa teman-teman jadikan sebagai standar atau panduan atau pedoman apapun sama sekali. Ini hanyalah eksperimen pikiran personal gue saja ya teman-teman. Anda, teman-teman semua bebas untuk mengomentari video ini sebagai wujud kebebasan berpendapat kita dalam negara demokrasi Pancasila. Oke, Oke, kita coba langsung kita nonton video ya teman-teman ya. Kita akan komentari, gua akan komentari berdasarkan pendapat pribadi gua. Oke. Logika Ade Armando, Dokter TV, 2,1 miliar subscriber. 2,1 juta Video ini subscriber. hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Kasus Mario Dandi tanpa diduga membuka kotak Pandora mafia pajak yang selama ini tak pernah diketahui umum. Iya, jadi ini betul-betul sungguh sial sekali ya Bapak Om Rafael, gara-gara satu kasus, satu Indonesia jadi rame ya. Ini betul-betul ibaratnya apa ya istilahnya, suatu kebenaran tuh nggak akan bisa disembunyikan lama-lama gitu teman-teman ya. Sesuatu ya buat teman-teman janganlah korupsi ya, karena kebenaran tuh nggak akan bisa sembunyi lama-lama gitu. Suatu waktu akan terbuka di waktu yang tepat ataupun tidak tepat gitu. Sesuatu itu akan terbuka apa adanya. Bayangkan gara-gara satu orang berantem gitu, gara-gara cewek gitu berantem, dan seluruh eh, nggak seluruh sih, tapi sebagian besar masalah itu jadi terbuka gitu, jadi terbuka dan sampai sekarang belum selesai gitu. Udah beberapa minggu ini belum selesai-selesai dan belum ada tindak yang betul-betul serius juga. Maksudnya belum ada yang jadi terpidana dan sebagainya gitu. Dan informasi pajak juga sampai sekarang kayaknya masih menunggu ya. Kita lanjutkan. Kalau semula publik dikejutkan dengan gaya hidup dan kekayaan keluarga Rafael Alun, kini terungkap bahwa ada banyak oknum pajak yang juga berlimpah kekayaan serupa. Saya dihubungi sejumlah rekan yang bilang mereka paham sekali dengan kelakuan oknum pajak seperti Rafael. Menurut mereka, mafia pajak sudah berurat berakar di dinas pajak. Ya, jadi menurut pendapat pribadi gue ya, mafia seperti ini bukan hanya di Dirjen Pajak, teman-teman ya. Bukan hanya di Dirjen Pajak, tetapi di seluruh instansi pemerintahan di Indonesia. Dan kita tahu sendiri kemarin Bapak Mahfud sudah rame ribut sama DPR. Jadi ini adalah akar akar yang sudah mengakar ke seluruh jajaran pemerintahan gitu ya. Gue pernah ngobrol sama satu teman, gimana caranya ya supaya ini bisa berubah gitu. Gimana caranya supaya reformasi ini bisa berubah. Teman gue ini bilang harus dibabat habis satu generasi gitu loh. Satu generasi politikus itu dihabisin. Itu adalah hal yang mustahil yang tidak mungkin kita bisa lakukan. Jadi apa solusinya? Kita belum tahu. Oke, kita lanjutkan. Mereka bilang semua pengusaha besar juga paham dengan modus-modus yang akan saya ceritakan di sini. Karena itu demi Indonesia, saya rasa pengetahuan ini harus diketahui banyak orang. Ya, jadi gue setuju ya teman-teman. Gue setuju bahwa suatu kebusukan itu harus kita buka gitu, harus kita buka dan harus kita publish dan harus kita perbaiki sama-sama gitu loh. Dan kita berkali-kali gue bilang jangan kita punya mental untuk menghukum orang, kita mesti punya mental untuk memperbaiki gitu loh. Jadi gue tidak setuju ketika Om Rafael dan keluarga itu diobrak-abrik, apa istrinya lah, bisnisnya lah diobrak-abrik, itu gue tidak setuju karena
materi nggak di situ, materinya adalah korupsinya yang mesti kita bereskan gitu, teman-teman. Nah, jadi kita mesti terbuka tetapi bukan mengincar si pribadinya, tidak. Kita mesti mengincar, perilaku korupsinya dan materi korupsi yang mesti dihajar gitu. Yang selama ini dilakukan oleh media adalah si pribadinya yang dihajar itu salah, tidak tidak boleh harusnya begitu, gitu, ya. Jadi sekarang kita masih, mari kita buka materinya, bukan si pribadinya, bukan si oknumnya pribadi yang mesti kita kita kejar, tetapi materi, yaitu masalah korupsinya yang sudah mengakar di, negara ini ya. Dengan melakukan ini, saya tidak ingin menuduh semua pegawai dinas pajak melakukan hal serupa. Oknum ini mungkin cuma minoritas di sana. Tapi apa yang mereka lakukan jelas adalah korupsi yang merugikan rakyat dan menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pajak di negara ini. Nah, ini juga betul teman-teman, gue juga setuju ya bahwa perilaku ini dilakukan oleh segelintir orang saja, sedikit saja orang ya. Ada ribuan, ada puluhan ribu petugas pajak di Indonesia ini, yang miskin juga banyak, yang susah hidupnya juga banyak gitu ya, yang jujur juga banyak sekali. Tapi hanya segelintir oknum ini, mereka inilah yang menyebabkan kepercayaan masyarakat itu turun gitu loh. Kepercayaan masyarakat itu turun terhadap dinas pajak gara-gara oknum-oknum ini. Kenapa? Karena ketika terjadi korupsi, ketika terjadi masalah, orang itu kan menceritakan mana-mana kan, orang cerita-cerita ke keluarganya, saudara, ke teman-teman, gara-gara kejadian oknum ini gitu loh. Sehingga kepercayaan masyarakat jadi turun, padahal ini segelintir orang, ini betul. Oknum-oknum pajak ini sangat merugikan dan menindas para pengusaha di Indonesia, dan tindakan mereka ini secara tidak langsung berimbas kepada iklim investasi di Indonesia. Para pengusaha bilang mereka selama ini diam walau menderita karena takut akan tindakan balas dendam oknum petugas pajak bila mereka bersuara. Nah, ini juga betul teman-teman. Dia tulis nih, terjadi pemerasan petugas pajak terhadap wajib pajak. Jadi, menurut gua kata-kata ini adalah kata yang tepat ya. Pemerasan adalah kata yang lebih tepat dibanding kata-kata yang lain gitu ya. Pemerasan terselubung istilahnya ya. Kata yang lebih tepat dibandingkan selama ini gue sering bilang intimidasi, gue sering bilang mengancam gitu. Sebenarnya enggak, ini adalah pemerasan sebenarnya, pemerasan terselubung ya oleh oknum petugas pajak terhadap wajib pajak gitu. Dan ini berpengaruh terhadap iklim investasi, betul. Jadi investor ketika melihat fakta seperti ini, gimana dia mau investasi di Indonesia? Kalau dikit-dikit jadi masalah, dikit-dikit jadi masalah, nanti kena masalah pajak terutama ya, karena masalah pajak ini bisa bisa sangat kuat sekali karena berhubungan dengan negara, yang dilawan negara gitu. Jadi sangat sulit sekali investor itu berani masuk kalau seperti ini kondisi perpajakannya, karena mereka takut sekali kalau lawan negara mana bisa menang kan gitu ceritanya. Tuh, jadi pemerasan kalimat yang kata yang tepat menurut saya ya. Dan kita kita baca lagi nanti, kita dengar lagi ya. Pada intinya, selama ini terjadi pemerasan oleh petugas pajak terhadap wajib pajak. Petugas pajak bagaikan dewa dengan senjata sakti bernama ancaman periksa pajak. Iya, ancaman pemeriksaan pajak ya. Jadi ini sudah sering kali gue bicarakan di hampir banyak sekali video gue. Gue selalu menceritakan mengenai ancaman pemeriksa pajak gitu loh. Jadi kan di level AR itu kan belum pemeriksaan. Kalau dia naik lagi berarti pemeriksaan. Pemeriksaan ini seperti momok yang paling menakutkan bagi petugas, bagi si wajib pajak gitu loh. Sehingga ancaman bahwa lu akan diperiksa atau ikutin maunya gua akan menjadi bahasa standar gitu loh. Ini jadi bahasa standar oleh beberapa oknum gitu loh. Mau ikutin gua sekarang atau mau dinaikkan ke pemeriksaan. Itu sesimpel itu aja. Itu kan ancaman yang sangat menakutkan sehingga membuat wajib pajak jadi mikir-mikir daripada gua pemeriksaan, mending gua negosiasi. Kan begitu. Nah, negosiasi ini yang sering kali terjadi berujung ke korupsi, gitu. Tapi ini oknum ya teman-teman, berkali-kali gue bilang ini hanya oknum sedikit sekali orang yang seperti ini, tetapi yang sedikit inilah yang menyebabkan keramaian gitu loh. Nah, jadi gara-gara ancaman pemeriksaan, alat untuk mengancam wajib pajak adalah ancaman untuk naikkan ke pemeriksaan. Mudah sekali gitu. Jadi intinya kalau kalau wajib pajak udah berulah, wajib pajak udah ngelawan, gampang. Ya udah deh, kita naikkan ke pemeriksaan aja ya, biar kita buka-buka di pemeriksaan kan gitu, ancamannya si AR gitu. Nah, ini perilaku yang buruk menurut gua, ini perilaku yang sangat buruk dan ini sudah jadi bahasa standar bagi beberapa oknum gitu, yang menyebabkan orang akhirnya mundur, orang akhirnya wajib pajak jadi mundur, akhirnya mencari jalan lain seperti itu, seperti cari konsultan yang bisa bernegosiasi, atau dia korupsi langsung dan sebagainya gitu.
Ancaman ini dapat mengubah nasib perusahaan dalam semalam dari sehat secara arus kas menjadi perusahaan yang sakit, yang tidak lagi memiliki cukup dana untuk menjalankan operasional, apalagi mengembangkan usaha. Ya, ini juga betul teman-teman. Gue sudah kenyang ya melihat beberapa perusahaan yang gara-gara masalah pajak itu langsung ambruk gitu dalam satu malam, langsung ambruk gara-gara masalah pajak gitu. Kalau lu jujur, lu ditembak dengan angka sekian besar akhirnya bangkrut. Kalau nggak jujur, akhirnya negosiasi, negosiasi jadi korupsi gitu. Gue sudah kenyang lah melihat contoh-contoh seperti ini di mana kasus pajak bisa membuat perusahaan itu jadi jatuh, bahkan bangkrut gitu. Karena itu para korban ini memilih untuk diam daripada dimiskinkan melalui denda pajak. Begini ceritanya. Secara umum, semua kantor pajak memiliki target tahunan dari Ditjen Pajak. Mereka harus bisa memenuhi target ini agar bisa mendapatkan insentif. Nah iya, jadi insentif dari petugas pajak itu indikatornya adalah nilai, adalah rupiah. Insentif dari petugas pajak indikatornya adalah berapa uang yang dia dapatkan dari wajib pajak. Ini salah total, ini salah, ada sesuatu yang salah total. Dia jadi seperti sales yang insentifnya berdasarkan omset gitu. Padahal nggak boleh gitu. Seharusnya insentif dari pejabat pajak harusnya berdasarkan dari kepuasan dari customer. Kepuasan dari si customer. Jadi feedback-nya dulu kita lihat. Bagaimana feedback dari si wajib pajak. Kalau feedback-nya bagus, lu dapat kepuasan. Lu dapat insentif gitu. Itu yang benar. Kalau kita lihat ke contohnya lu telepon Halo BCA gitu ya, atau lu telepon customer service gitu. Pasti indikator untuk mereka bagus atau tidak bagus adalah berdasarkan survei setelah terjadinya itu, setelah terjadinya pembicaraan. Nah, itu yang penting, teman-teman. Kalau bisa nih DJP, gunakanlah survei. Survei setelah terjadi pertemuan atau pemeriksaan, surveinya bagaimana. Nah, hasil survei inilah yang seharusnya jadi indikator untuk menaikkan insentif bagi si petugas pajak gitu. Selama ini insentif itu berdasarkan uang. Akhirnya apa? Akhirnya seperti si Pak Ade ini bilang, yang dikejar duitnya. Nggak peduli kepatuhan, nggak peduli namanya yang benar apa nggak benar, udah nggak peduli. Yang penting kejar dulu setinggi-tingginya potensi pajak. Itu yang terjadi, itu fakta di lapangan gitu ya. Tapi ini oknum teman-teman ya, beberapa orang saja. Insentif ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan maksud agar petugas pajak terpacu bekerja lebih baik sehingga memiliki penghasilan yang cukup bila menjalankan pekerjaannya. Harapannya, kalau penghasilan mereka sudah cukup besar, mereka tidak akan tergiur melakukan tindak pidana korupsi. Celakanya harapan itu berlebihan. Yang terjadi, para oknum pajak berusaha mengejar insentif, tapi juga sekaligus memeras wajib pajak. Bisa dibilang para oknum itu kaya raya akibat praktek pemerasan itu. Iya, betul teman-teman. Jadi praktek pemerasan ini yang oleh oknum ini, uang yang dihasilkan itu nggak bisa dibandingkan dengan gaji dia yang bulanan itu gitu loh. Gaji itu paling segini, sedangkan hasil pemerasan itu, waduh, itu udah nggak bisa dibandingkan antara bumi dan langit gitu ya. Hasil dari pemerasan itu, hasil korupsi itu jauh-jauh lebih besar dibanding dengan gaji dia bulanan. Ditambah dengan insentif itu nggak ada sama sekali nggak ada artinya, sama sekali nggak ada nilainya sama sekali gaji dia bulanan itu gitu loh. Jadi nggak bisa Menteri Keuangan berpikir dengan gaji insentif yang tinggi, mudah-mudahan lu nggak korupsi. Nggak bisa begitu, karena faktanya korupsi itu jauh lebih nikmat gitu loh daripada gaji bulanan dia. Nah, sekarang gimana solusinya? Praktek semacam ini tidak mudah terbongkar. Membongkar praktek korupsi dalam hal setoran pajak tidak semudah membongkar, misalnya korupsi dalam pengadaan. Dalam kasus korupsi pengadaan, referensi harga pembelian bisa diperoleh dengan mudah. Jadi kalau ada oknum yang membeli barang dengan harga tidak wajar, ini bisa langsung dinilai. Betul. Jadi kalau lu korupsi beli komputer harganya 30 juta, tapi lu beli dengan harga 50 juta gitu kan ketahuan ada selisih 20 juta, negara dirugikan kan seperti itu. Tetapi kalau pajak nggak bisa begitu. Beda dengan pengadaan barang. Nah, pajak ini berbeda nih. Di soal pajak, tidak semudah itu. Nilai setoran pajak tiap perusahaan berbeda-beda dan itu hanya dapat diketahui melalui pemeriksaan yang mendalam. Kondisi ini menjadi celah yang subur untuk praktek pemerasan terselubung yang Betul sekali teman-teman ya. Ini satu lagi yang benar bahwa
gara-gara pemeriksaan yang mendalam inilah yang menjadi celah untuk praktek pemerasan terselubung tersebut, seperti yang dia katakan ini. Tadi saya katakan, untuk dapat memenuhi target setoran pajak tahunan, setiap kantor pajak harus mengumpulkan setoran pajak sebanyak-banyaknya dari wajib pajak. Selain itu, kantor pajak harus menjaga agar jangan sampai mereka harus membayar restitusi, yaitu pengembalian pajak sebanyak-banyaknya. Nah, ini juga kejadian teman-teman, banyak hal yang betul ya dari tadi ya, bahwa restitusi adalah hak wajib pajak gitu. Restitusi PPN, PPh itu adalah hak wajib pajak. Tetapi sering kali terjadi restitusi malah berbalik jadi kurang bayar. Restitusi LP malah berbalik jadi kurang bayar. Akhirnya kan orang ketakutan restitusi. Padahal restitusi adalah hak wajib pajak gitu loh. Hak yang harusnya langsung dibayar oleh pemerintah kepada wajib pajak. Tetapi yang terjadi ini sekali lagi salah satu lahan untuk terjadi pemerasan atau korupsi terhadap wajib pajak gitu. Para petugas pajak yang baik sudah akan bahagia sebenarnya kalau perusahaan memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya. Masalahnya, banyak juga petugas pajak yang ingin cepat sekali kaya dengan memanfaatkan otoritasnya di depan wajib pajak. Modus utama oknum pajak ini adalah mencari-cari kesalahan wajib pajak sehingga harus membayar lebih besar. Nah, ini juga terjadi teman-teman. Ini juga betul terjadi ya. Ada oknum sedikit sekali orang-orang seperti itu dengan sengaja mencari-cari kesalahan wajib pajak untuk menimbulkan potensi pajak yang sangat tinggi. Gara-gara potensi yang sangat tinggi inilah akhirnya wajib pajak jadi bingung. Jadi mau bayar nggak sanggup, kalau nggak mau bayar mesti korupsi. Jadi gimana dong? Nggak ada pilihan lain. Ya, Anda sudah tahu jawabannya gitu ya. Karena usaha untuk mencari-cari kesalahan itu ini terjadi betul-betul fakta di lapangan. Selain itu, mereka akan berupaya mengurangi restitusi sebanyak-banyaknya. Bahkan bila perlu mengenakan denda pajak kepada wajib pajak yang mengajukan restitusi agar wajib pajak itu tak tergerak untuk mengajukan restitusi. Dalam proses inilah, oknum pajak mengajukan tawaran damai kepada wajib pajak. Nah, di sini salah teman-teman ya. Jadi mohon maaf Pak Ade Armando di sini salah sedikit gitu. Dalam pengalaman hidup gua teman-teman tidak pernah petugas pajak yang menawarkan untuk korupsi itu nggak pernah. Yang terjadi sebaliknya. Nah, seperti yang akan dibicarakan nanti ya, yang terjadi sebaliknya. Wajib pajaklah yang mulai menginisiasi ini, teman-teman ya. Jadi perlu dipahami, korupsi ini bukan dimulai dari petugas pajak. Korupsi ini dimulai dari si wajib pajak. Si Anda sendiri nih, teman-teman ya. Nah, tawaran damai ini tidak dilakukan oleh si petugas pajak. Di sini ada peran konsultan pajak yang dibayar untuk membantu pembuatan laporan pajak orang atau perusahaan tersebut. Peran konsultan pajak ini punya hubungan baik dengan dinas pajak. Nah, ini dia. Disinilah masalah utama konsultan pajak, teman-teman ya. Seperti Anda ketahui ya, kalau ada korupsi pejabat pajak yang besar, biasanya ada konsultan pajak yang terlibat dan ditangkap juga. Ini kejadian, betul-betul kejadian gitu. Jadi, si WP itu kan nggak paham. WP itu kan tidak punya link langsung ke si pejabat, oke? Akhirnya dia mencari konsultan pajak yang punya hubungan baik atau link langsung ke atasannya si petugas pajak tersebut. Jadi konsultan pajak yang punya link kepada atasannya si petugas pajak. Nah, di sanalah terjadi negosiasi dan Anda sudah tahu lah ya kelanjutannya seperti apa. Ini praktek sudah sangat lama terjadi gitu teman-teman. Tapi ini hanya oknum ya teman-teman, hanya oknum. Dan gue seringkali ketika gue menampingi pemeriksaan pajak kepada wajib pajak gitu ya, ketika gue menampingi pemeriksaan, selalu ditanya, Anda ini dari konsultan pajak yang mana? Gitu. Selalu ditanya begitu. Anda ini konsultan pajak yang mana? Kantornya di mana? Namanya apa? Kenapa dia mau tahu itu? Karena dia mau tahu, ini potensi nggak untuk bisa dikorupsi? Itu. Udah sesimpel itu gitu. Ya gue selalu bilang gue ini pribadi, gue tidak pernah mengatakan gue ini dari konsultan pajak yang mana-mana gitu. Gue selalu dari pribadi gitu. Tetapi bagi mereka-mereka yang sudah terbiasa korupsi, mereka tahu begitu disebutkan konsultan pajak yang ini, oh sudah tahu dari negosiasi gitu lah. Itu masalahnya ya. Konsultan pajak juga banyak yang brengsek ya teman-teman. Oke. Bahkan ada pejabat-pejabat pajak, misalnya Rafael Alun, yang punya perusahaan konsultan pajak. Mereka inilah yang akan mengakali agar wajib pajak tidak membayar sebesar kewajiban yang semula ditetapkan. Misalnya saja, angka yang semula dihitung petugas pajak harus dikeluarkan perusahaan adalah 5 miliar rupiah. Konsultan akan bilang pada perusahaan bahwa dia cukup bayar 2 miliar rupiah saja.
Dari angka itu bisa saja yang masuk ke kas negara sebenarnya hanya 1,5 miliar rupiah. Oke, di sini dia bilang, dari hitungan petugas pajak 5 miliar, lu cukup bayar 2 miliar saja. Dari 2 miliar ini yang masuk kas negara cuma 1,5 miliar. Ini salah teman-teman ya, ini salah. Yang benar adalah 5 miliar hitungan petugas pajak, 2 miliar lu bayar, yang masuk negara cuma 200 juta. Itu yang terjadi teman-teman ya. Ini hanya oknum teman-teman ya, hanya oknum ya. Yang 5 miliar dihitung, kemudian oknumnya maju dari konsultan pajaknya yang mungkin kenal dengan petinggi pajak itu, lu cukup bayar 2 miliar. Yang masuk kas negara cuma 10%. Itu yang terjadi teman-teman ya. Bukan 1,5 seperti yang dia bilang. Salah nih Pak Ade, sorry ya. Ya, yang 500 juta akan masuk ke kantong petugas pajak. Para wajib pajak yang tidak mau capek berurusan dengan proses bayar pajak yang berbelit-belit akan memilih cara yang sebenarnya ilegal ini. Tapi persoalan belum selesai. Dengan praktek seperti ini, maka target tahunan bisa-bisa tidak tercapai, dan si petugas pajak mungkin terancam tidak akan memperoleh insentif. Nah, betul teman-teman. Jadi, kalau ini dilakukan semua, maka insentif nggak dapat nih. Insentif nggak dapat, targetnya tidak tercapai. Akhirnya jadi kena masalah kan. Tetapi kan faktanya, target penerimaan negara selalu tercapai. Ya toh? Target penerimaan negara selalu tercapai dalam 2 tahun terakhir ya. Bahkan all time high ya. Bahkan yang kemarin kalau nggak salah, target penerimaan itu tercapai paling tinggi sepanjang sejarah gitu. Nah, bagaimana bisa terjadi? Nah, ini dia. Karena itu harus ada cara untuk menambal lubang yang ditinggalkan oleh tindakan korup petugas pajak ini. Sayangnya, penambal lubang ini adalah justru wajib pajak yang tidak bersedia bernegosiasi. Untuk bisa menambal lubang korupsi tersebut, para wajib pajak yang jujur harus diperas habis-habisan. Nah, ini teman-teman, ini terjadi teman-teman ya. Ini terjadi lagi, betul seperti itu. Yang tidak jujur akhirnya selamat dengan membayar uang yang lebih lebih rendah, lebih murah tetapi terjadi korupsi. Yang jujur justru bayarnya tinggi sekali. Memang memang kayak kesalahan sendiri ya, bukan berarti diperas dalam arti yang tidak salah jadi salah, tidak. Tetapi justru memang ada kesalahan yang betul-betul diungkapkan dan betul-betul terjadi pajak yang tinggi sekali. Akhirnya yang jujur inilah yang jadi penambal pajaknya. Betul, itu terjadi. Para wajib pajak yang jujur tersebut umumnya memiliki laporan keuangan yang rapi agar dapat lolos dalam pemeriksaan pajak. Karena itu, para oknum pajak itu harus berupaya keras memaksa para wajib pajak jujur itu dapat diperas kekayaannya. Mereka akan menuduh wajib pajak terlibat dalam kemungkinan-kemungkinan pelanggaran pajak yang sebenarnya datang dari hayalan para oknum itu. Oke, jadi di sini salah teman-teman, mohon maaf. Saya Pak Ade ya, saya menolak pernyataan ini bahwa petugas pajak menyatakan kesalahan wajib pajak berdasarkan hayalan. Tidak juga teman-teman ya. Kenapa begitu? Seringkali hasil pemeriksaan yang besar itu memang betul ada dasar undang-undangnya, memang betul teman-teman ya. Cuma itu memang sengaja dicari-cari gitu loh. Karena setiap orang ada aja kesalahannya, setiap manusia tuh ada aja kesalahannya, apalagi kita yang tidak betul-betul profesional di pajak gitu ya. Ada aja kesalahannya yang dicari-cari dan akhirnya betul ketemu gitu. Bukan khayalan, memang sebagian besar pemeriksaan itu hasilnya memang ada dasar hukumnya dan memang betul gitu. Cuman yang tidak bernegosiasi itulah yang akhirnya kena gitu, yang gede sekali. Lantas mereka akan mengancam akan adanya periksa pajak, ancaman pidana penjara, perampasan aset pribadi pemilik perusahaan, dan lain-lain. Nah, ini juga sama, teman-teman. Memang betul ya, ada ancaman untuk aset pribadi bakal disita dan lain-lain. Kenapa begitu? Karena memang benar ada undang-undangnya bahwa aset si pribadi itu bisa disita walaupun ini PT. Memang ada undang-undang seperti itu gitu. Nah, ini tumpang tindih dong dengan undang-undang PT kan. Di undang-undang PT bilang bahwa aset pribadi nggak bisa disita kalau ini PT. Sedangkan di undang-undang pajak bilang bisa. Nah, ini tumpang tindih. Tetapi kan yang undang-undang pajak ini kan untuk negara ya. Jadi ini akan mengelangkahi undang-undang yang lain. Terpaksa begitu. Ini memang jadi ancaman dan ini terjadi. Ini jadi ancaman yang betul-betul terjadi pada wajib pajak itu. Misalnya saja, kalau ada perusahaan yang melaporkan keuntungan 5%, perusahaan itu akan ditanya, kenapa cuma 5%? Ini tidak masuk akal. Kok perusahaan lain sejenis bisa 15%? Saya kok curiga Anda melakukan transfer price? Ini juga terjadi teman-teman. Ini juga terjadi ya. Jadi banyak sekali petugas pajak, nggak banyak ya, beberapa oknum yang menilai sebuah perusahaan berdasarkan kategori di lapangan gitu, berdasarkan rata-rata industri. Sebenarnya ini praktek yang betul sebenarnya, tetapi tidak bisa
dipraktekkan cash by cash gitu loh. Nah, sedangkan cash by cash-nya bisa berubah-ubah ya, bisa berbeda-beda. Setiap perusahaan tuh masing-masing bisa berbeda-beda. Tapi menggunakan dasar dari industri itu tidak tepat menurut saya, tetapi banyak dilakukan seperti ini. Banyak dilakukan dan akhirnya orang jadi bingung, kenapa perusahaan gua ini dipersamakan dengan industri gitu. Nah, jadi ini di sini ada sedikit bentrokan kepentingan, bentrokan argumen di sini, tetapi gua berpendapat bahwa tetap saja yang mesti dilihat adalah kondisi sebenarnya. Dan dilihat harusnya adalah kondisi sebenarnya si perusahaan itu sendiri. Nggak bisa dilihat dari industri rata-rata gitu sih. Menurut pendapat bagi gue seperti itu. Karena kan masing-masing perusahaan berbeda-beda metodenya, berbeda-beda apa laporan keuangannya, berbeda operasionalnya gitu, sehingga nggak bisa disamakan dengan yang lain. Ujung-ujungnya si perusahaan akan ditakut-takuti, akan diperiksa pajak-pajak tahun sebelumnya, disertai ancaman bahwa kalau sampai ketahuan menyembunyikan pajak, akan dipidana penjara dan aset-aset pribadi dia akan disita. Di bawah tekanan seperti itu, tidak mengherankan, pengusaha-pengusaha jujur ini akhirnya menyerah untuk bernegosiasi atau membayar lebih dari yang seharusnya. Ya, memang begitu teman-teman ya. Jadi tekanan seperti itu akan menyebabkan orang bingung. Si wajib pajak jadi bingung. Kalau gua perjuangkan ke pengadilan dan sebagainya, kalau gua kalah, kena lagi denda tambahan lagi gitu loh. Sedangkan sekarang juga gue bisa bernegosiasi. Sekarang juga gue ditawarkan oleh konsultan atau oleh si oknum untuk bisa diturunkan, bisa di-clear-kan sekarang dengan membayar pajak mungkin setengahnya atau sepertiganya gitu. Nah, tawaran ini kan menggiurkan. Gimana nih? Daripada gue maju tetapi belum tentu ada hasilnya. Sekarang di depan mata bisa nih, bisa gue korupsi, bisa gue turunkan potensi pajaknya dan clear masalahnya gitu. Dan sebagai pengusaha ya, orang yang tidak mau ribet, tidak mau panjang-panjang lebar, sebagian besar akan menerima upaya negosiasi ini akhirnya jadi korupsi gitu. Sesimpel itu sih sebenarnya masalahnya. Mafia pajak ini menjadi subur di Indonesia karena kondisi sistem perpajakan kita. Sistem perpajakan kita sangat rumit. Nah, sekali lagi nih ada orang ngomong bahwa sistem pajak kita itu rumit. Sudah betul teman-teman, sistem kita itu rumit, ribet, susah sekali berbisnis di Indonesia ini dalam hal perpajakannya ya. Sulit sekali pajak di Indonesia ini, ribet sekali. Tetapi ya ribetnya pajak ini membuat kita kaya ya. Konsultan pajak itu dibikin kaya gara-gara sistem rumit ini gitu. Saya sih senang-senang aja. Cuman sebagai wajib pajak sebagai warga negara yang pengen negara yang lebih baik ya, ya enggak juga. Saya pengennya lebih baik ya. Saya pengen lebih simpel gitu. Sistem rumit ini ya bikin masalah salah satunya ya. Yang bikin masalah pajak itu gara-gara rumit, ribet sekali Indonesia ini. Ada banyak sekali jenis pajak yang harus dibayar dan laporan pajak yang harus diserahkan. Setiap bulan, pengusaha harus menyerahkan laporan PPN, PPh 21, PPh 22, PPh 23, cicilan PPh 25, dan lain-lain. Dengan sistem serumit itu, wajib pajak perusahaan sangat mudah melakukan kesalahan, serta sangat sulit untuk dapat menghitung dan membuat laporan pajak sendiri tanpa kesalahan. Kondisi inilah yang menjadi lahan empuk untuk kerjasama antara oknum pemeriksa pajak yang jahat dan konsultan pajak yang jahat untuk memeras wajib pajak. Ya betul teman-teman. Jadi gara-gara kerumitan ini akhirnya si wajib pajak yang berusaha mandiri nggak berhasil gitu. Dia berusaha mandiri, dia sudah rekrut pegawai pajak, pegawai yang bisa ngurusin pajak, dilapor seperti apa adanya setiap bulan, masih ada yang salah, gitu. Masih nggak betul. Gara-gara rumit sekali, aturannya terlalu banyak, PMK-nya banyak sekali. Dia sudah benar di sini, salah di sana. Dia sudah betul di sini, salah lagi di tempat yang lain gitu loh. Akhirnya terjadi masalah pajak, dia kena masalah pajak yang tinggi, terpaksalah dia bernegosiasi. Apalagi dia dengar kiri kanan, oh di sana bisa negosiasi nih, di sana ada oknum nih bisa bantuin nih. Ya mau nggak mau gimana lagi? Namanya pengusaha, dia nggak mau ribet, ya udah dibantuin deh akhirnya. Sistem perpajakan kita juga mengharuskan pembayaran di awal tahun untuk beberapa jenis pajak sebelum dapat direstitusi pada akhir tahun pajak. Contohnya PPN serta PPh 22, PPh 23 yang diperhitungkan sebagai bagian PPh 25 di akhir tahun pajak. Dengan demikian, negara sebetulnya sudah mengantongi uang wajib pajak di awal tahun. Negara sebenarnya wajib mengembalikan bila memang terdapat kelebihan pembayaran. Betul teman-teman. Jadi PPh 25, 23 kan sudah diambil di awal tuh, sudah diambil di awal oleh negara.
Padahal dihitungnya tadi tahun depan gitu. Sehingga ketika terjadi LB, seharusnya lah dikembalikan gitu loh. Sudah menjadi hak wajib pajak untuk dikembalikan. Tetapi faktanya ketika ada LB SPT tahunan, lu akan diperiksa pajak, yang terjadi bukannya dikembalikan, malah berbalik arah menjadi kurang bayar. Ini sudah rahasia umum, sudah terjadi di mana-mana gitu. Sehingga orang tidak mau mengkreditkan PPh 25 itu sampai jadi LB. Padahal itu haknya dia loh untuk LB untuk dikembalikan uangnya, tetapi nggak berani. Gara-gara takut diperiksa, dan takutnya ketika diperiksa bukannya malah dikembalikan, malah berbalik arah jadi kurang bayar gitu loh. Akhirnya terpaksa PPh 25 dibuang sebagian, PPh 23 dibuang sebagian, yang merupakan haknya dia, akhirnya dibuang, direlakan gitu. Kan sehingga kepatuhan wajib pajak jadi turun, ya dong. Dia tahu dia nggak betul, tetapi dia sengaja lakukan supaya menghindari pemeriksaan. Ini kepatuhannya jadi turun gara-gara itu. Namun pengembalian inilah yang sering dimainkan oknum pemeriksa pajak agar tidak kembali seutuhnya. Bisa untuk membuka ruang negosiasi ataupun menutup lubang yang mereka ciptakan tadi. Cerita yang saya tuturkan ini saya peroleh dari pengusaha jujur yang cinta mati dengan negara ini. Mereka berharap terbongkarnya kasus Rafael akan menjadi langkah awal reformasi pajak sesungguhnya di Indonesia. Ya, gue juga berharap ya dengan kasusnya Om Rafael ini bisa terbongkar semuanya lah masalah pajak ini. Tetapi sayangnya terus terang teman-teman sampai hari ini gue tidak melihat ada suatu upaya reformasi pajak yang betul-betul luar biasa ya. Buktinya Ibu Sri Mulyani juga akhirnya nggak terlalu banyak ngomong lagi. Dia malah dihantam dari kiri kanan. Pak Mahfud MD yang sudah berkoar-koar juga dihantam dari DPR dan sebagainya. Apakah akan berjalan reformasi pajak ini? Kita nggak tahu ya teman-teman ya. Terus terang gue awalnya optimis, sekarang gue nggak jelas nih posisinya nih. Si Pak Rafael sudah dijadikan tersangka di KPK, tetapi apakah itu akan membuat reformasi pajak jadi lebih baik? Nah, kita belum tahu nih teman-teman, karena nggak jelas nih sekarang Sri Mulyani sama Mahfud MD diserang dari mana-mana ya. Jadi kita nggak jelas juga bagaimana nih masa depannya reformasi pajak ini ya. Terus terang gue nggak yakin ke depannya bagaimana ya. Belum ada langkah-langkah yang terlihat dengan jelas. Itu. Ya. Apa yang dilakukan para mafia pajak ini menjadikan usaha di Indonesia menjadi berbiaya tinggi. Dan saya duga ini juga adalah salah satu faktor yang mendorong rendahnya minat pengusaha untuk berinvestasi di sini. Kalau Anda punya informasi yang bisa memperkaya cerita ini, silahkan share dengan kami. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat. Oke, sudah selesai teman-teman ya, sudah selesai komentarnya. Seperti itulah komentarnya dan gua hanya pendapat pribadi teman-teman ya, hanya pendapat pribadi saja gua sampaikan. Seperti itulah pengalaman yang gue miliki dan pendapat pribadi yang gue miliki. Belum tentu juga sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya teman-teman ya, karena itu hanya persepsi gue saja, bisa aja salah gitu ya. Dan gue juga kasih solusi teman-teman ya. Seperti biasa, gue adalah orang dengan solusi. Gue bukan orang dengan komentar-komentar tajam doang, tetapi gue juga penuh dengan solusi. Oke, ini solusi teman-teman yang sudah sering juga gue sampaikan ya. Yang pertama, solusi untuk Ibu Sri Mulyani dan DJP ya, kalau mau praktekkanlah ini, maka masalah ini bisa beres. Satu, setiap pertemuan dengan petugas pajak dengan wajib pajak itu harus terekam dengan audio, video, dan ada berita acara tertulis. Ada audio, ada video, ada tertulis berita acara, dan ditandatangani oleh wajib pajak, dan di semuanya dipegang kedua belah pihak. Nggak cuma di DJP, tetapi dikembalikan, dibagikan, dikopikan kepada si wajib pajak. Sehingga kedua belah pihak punya data yang lengkap bersama-sama gitu loh. Dan ini sudah ada KPP yang jalankan. Kemarin gue datang ke sebuah KPP, di sebuah KPP Media ya, di sana direkam gitu, direkam audio videonya. Ini bagus sekali teman-teman, ini bagus sekali ya. Ini adalah reformasi. Gue nggak tahu ini dari pusat atau enggak ya, apakah ini hanya di KPP itu sendiri atau dari pusat. Ini bagus sekali ya. Mereka sampai invest loh, beli tripod, beli kamera, kemudian direkam. Ini bagus sekali gitu. Cuman sayangnya nggak dikasih ke wajib pajak gitu ya. Ini sayang sekali. Ya ke depan kalau bisa dikasih lah wajib pajak supaya kedua belah pihak punya data yang sama gitu. Ini bagus dan gua harap ini akan berlaku di seluruh KPP di Indonesia ini gitu. Kalau tidak ada budget untuk beli kamera yang mahal, ya udahlah suruh wajib pajak aja yang ngerekam pakai kamera handphone aja nanti kita simpan gitu ya. Nah, yang kedua, semua follow up terhadap kasusnya wajib pajak tercatat di sistem DJP online. Jadi ada kronologisnya nih. Nah, follow up-nya secara online. Jadi nanti di online ada kronologisnya. Tanggal sekian terbit SP2DK. Ini isinya bisa diklik.
Tanggal sekian ada pertemuan, ini berita acaranya tinggal diklik, ini videonya tinggal diklik. Tanggal sekian ada penyelesaian, ini hasilnya, bisa diklik semua. Semua terlihat dengan jelas, apa adanya, kita terbuka jujur apa adanya teman-teman, gitu. Nah, dengan beginilah akan beres semua masalah ini. Kenapa? Karena semuanya terkronologis dengan baik di sistem. Oke. Nah, katanya, kata seorang teman petugas pajak, ini sedang diproses katanya. Segera akan di-launching 2024 tahun depan. Bagus ya, bagus sekali. DJP sudah bagus selama ini, sudah membangun sistem yang bagus. Kedepannya akan lebih bagus lagi, gitu. Kedepannya semua sistem masalah pajak itu akan terlihat di sistem, akan terfollow up di sistem, semua kronologisnya jelas di sistem. Jadi bagus teman-teman. Nah, yang ketiga, AR jangan bicara persepsi atau asumsi. Ini masih beberapa ya oknum yang mengatakan persepsi atau asumsi. Seperti tadi tuh, mengatakan bahwa industri sekian profitnya, maka harusnya nggak boleh sekian. Padahal kan yang profit di WP itu adalah profit yang sebenarnya gitu. Jadi si petugas pajak kalau bisa nih harus bicara dasar hukum dan undang-undang. Undang-undang pasal sekian ngomong begini, PMK pasal sekian ngomong begini. Jadi wajib pajak udah nggak bisa ngomong karena semuanya ada di undang-undang jelas. Jadi yang diomongkan adalah undang-undang dan PMK gitu. Jadi jelas gitu. Jadi tidak usah debat kusir. Selama ini sering terjadi itu debat kusir. Wajib pajak maunya A, di AR maunya B. Berantem terus karena nggak berdasarkan undang-undang dua-duanya gitu. Sekarang harus pakai undang-undang dan PMK. Nomor 4, AR perlu untuk memaklumi masalah legal formal. Ini pendapat pribadi gue ya, kenapa ini terjadi gitu. Yang penting materialnya terpenuhi. Itu pendapat pribadi gue. Contoh nih, NPPN atau surat normal tidak ada gitu. NPPN tidak ada. Akibatnya apa? Akibatnya norma tidak bisa dipakai. Ini cilaka ya. Contoh lainnya, daftar nominatif untuk promosi tidak ada. Ini kan legal formal, teman-teman. Ini legal formal ya. Padahal bebannya sudah betul-betul terjadi dong. Bebannya sudah betul-betul terjadi, tetapi legal formalnya tidak terpenuhi. Administratifnya tidak terpenuhi. Gitu. Padahal materialnya sudah terpenuhi. Oke. Nah, WP bisa cilaka gara-gara legal formal atau masalah administratif ini tidak terpenuhi gitu loh. Pajaknya itu bisa 10 kali lipat lebih tinggi, bisa 100 kali lipat lebih tinggi, bisa 1000 kali lipat lebih tinggi gitu loh, gara-gara legal formal tidak terpenuhi. Nah, pendapat pribadi gue, selayaknya lah AR itu bisa memberikan kemakluman gitu, bisa maklum gara-gara tidak teredukasi, orang tidak menyelesaikan legal formal gitu. Tetapi materialnya penting, materialnya sangat penting harus terpenuhi. Itu pendapat pribadi gue sih. Nomor 5, AR perlu menjelaskan di awal. Nah ini nih, AR kan punya otoritas nih. Dia mesti ngomong di awal bahwa gua tidak bermaksud untuk memiskinkan tuh ya, bilang ngomong ke WP. Saya tidak bermaksud untuk memiskinkan, saya tidak bermaksud untuk mencelakai WP. Jelaskan di awal gitu. Saya tidak bermaksud untuk mencari-cari kesalahan, jelaskan di awal gitu. Tetapi ini hanya untuk kasus yang sudah berlalu ya. Untuk kasus yang kemarin, kita cari jalan yang sama-sama win-win solution. Bukan berarti korupsi ya, maksudnya itu kasihlah angka yang wajar, angka pembayaran pajak yang wajar. Dan sudah banyak AR melakukan hal seperti ini gitu ya, cuman masih ada beberapa oknum yang belum gitu. Jadi mesti dijelaskan gitu bahwa AR ini tidak bermaksud untuk mencelakai lu, tidak bermaksud untuk memiskinkan, tetapi kita akan cari jalan yang sama-sama, jalan-jalan tengah yang win-win solution untuk yang kemarin ya, untuk yang kemarin. Tetapi untuk kedepannya ini perlu AR tegaskan. Untuk kedepannya saya minta WP harus jujur terbuka apa adanya laporan keuangannya gitu loh. Jadi dengan metode seperti ini kita fokus ke jangka panjang. Jadi AR fokus kepada kepatuhan jangka panjang. Itu poin saya. Nah, hal ini akan bisa menciptakan yang namanya ketenangan hati di WP. WP ketika dipanggil jadi tenang. Oh, gue tidak akan dipaksa untuk membayar terlalu tinggi untuk kesalahan masa lalu, gitu loh. Ini yang dikhawatirkan kan? Nah, dia tidak akan merasa diperas, tidak gitu. Tetapi dia juga harus punya komitmen untuk masa depan. Dia masih punya komitmen untuk masa depan seperti apa, maunya gimana, gitu. Jadi dengan begini, si WP jadi merasa, oh iya ya, memang gue kemarin punya kesalahan, dan gue akan bayar, tetapi dengan angka yang wajar, dan masa depannya gue berkomitmen akan jadi orang yang jujur. Gitu. Itu harus harus seperti itu, ada kesepakatan seperti itu antara WP dengan wajib pajak. Nomor 6, hukum ya. Hukuman apa yang paling tepat untuk koruptor? Ini sampai sekarang masih belum jelas ya. Saya masih bingung juga tuh. Bagaimana hukumnya? Nomor 7, hentikanlah undang-undang yang pasal karet yang membuat DJP atau AR atau petugas pajak itu bisa mengancam dan memeras. Seperti tadi kata Pak Ade itu ya. Pertama, bahwa aset pribadi bisa disita atas hutang pajak perusahaan. Gitu ya. Ini betul teman-teman. Memang di undang-undang bilangnya begitu.
aset pribadi itu bisa disita atas denda pajak si perusahaan, gitu ya. Menurut saya ini error. Menurut gua ini error. Kenapa? Prakteknya tidak pernah dilaksanakan, gitu. Prakteknya tidak pernah aset pribadi itu bisa disita atas masalah perusahaan di PT, gitu loh. Tetapi ini jadi alat yang memeras, gitu. Alat yang untuk memeras yang sangat efektif. Karena memang undang-undangnya ada kok, walaupun nggak dipraktekkan ya, tetapi undang-undangnya ada. Sehingga orang ketakutan. Nah, ketakutan yang muncul ini akan menyebabkan terjadinya potensi korupsi. Lagi-lagi potensi korupsi. Yang B, bahwa legal formal tidak dapat dimaklumi. Kan ini undang-undang ya, legal formal adalah tertulis di undang-undang dan PMK. Jadi si AR tinggal bilang, ya gue tidak bisa maklum dengan legal formal tidak dipenuhi gitu loh. Nah, padahal teman-teman prakteknya di pengadilan pajak ya, seringkali hal-hal ini dapat dimaklumi oleh hakim. Jadi seringkali hakim itu memaklumi urusan legal formal gitu, yang penting materialnya terpenuhi gitu. Jadi menurut saya yang paling penting adalah aspek materialnya, aspek materialnya terpenuhi, legal formalnya seharusnya kalau ini untuk masa lalu bisa dimaklumi. Untuk masa depan ya tidak, harus jadi betul gitu loh. Yang penting apa? Niat baiknya dulu. Niat baik si wajib pajak terpenuhi dan aspek material terpenuhi lebih penting gitu dan kepatuhan jangka panjangnya. Ini yang dikejar gitu. Jangan sampai sekarang orang dikenain pajak lebih tinggi, terlalu tinggi, dia nggak sanggup bayar, terjadi korupsi, dan ke depannya dia nggak mau jujur. Gara-gara pengalaman ini, orang jadi kehilangan trust, kehilangan kepercayaan, dia nggak mau jujur lagi. Jangan sampai jadi seperti itu. Nah, itu yang kita hindari. Oke, kalau kita mau tetap kaku di legal formal ya, jadi kalau kita mau tetap kaku di legal formal boleh, tetapi kita perbaiki sistemnya gitu. Kita kurangi syarat-syarat yang aneh-aneh itu, administrasi yang aneh-aneh itu ya. Contoh, NPPN, surat norma. Ini kan hanyalah sebuah surat ya, hanya sebuah surat yang administratif sekali ya. Ini harusnya ada warning di awal, gitu. Seperti yang NIK NPWP itu, kalau Anda buka DJP online, di awal-awal sudah tertulis kan warning untuk NIK dan NPWP, warning untuk lu validasi NIK dan NPWP. Harusnya ini muncul, teman-teman. Mestinya ini muncul untuk orang-orang yang punya KLU-nya itu yang butuh NPPN. Jadi untuk orang-orang yang KLU-nya itu pekerja bebas yang membutuhkan NPPN, seharusnya muncul warning di awal bahwa lu harus mencetak NPPN dan langsung dikasih link untuk cetak NPPN. Beres. Sesimpel itu kan teman-teman ya. Tetapi kan nggak ada. Tidak ada warning itu di DJP online sehingga para pekerja bebas mudah sekali untuk lupa untuk NPPN ini. Gitu. Jadi kenapa perlu gitu? Supaya WP itu tidak terjebak di dalam ketidaktahuannya sendiri gitu loh. Yang menyebabkan dia tidak cetak NPPN, yang menyebabkan bayar pajak itu jauh lebih tinggi daripada seharusnya. Gitu. Gampang kan teman-teman? Tinggal dibikin sebuah sistem, sebuah warning system di mana syarat-syarat administratif itu dikasih tahu di awal supaya dia bisa secara otomatis, secara by system, oh gue perlu ya cetak NPPN ya, dia jadi cetak gitu loh. Selama ini kan belum ada nih, sehingga banyak orang tuh luput, gagal untuk mencetak NPPN, sehingga jadi potensi malah kena pajak lebih tinggi. Gitu. Yang D, bahwa PPS bisa dibatalkan. Nah, ini juga jadi alat yang sangat efektif untuk memeras wajib pajak ya. Dan gue sudah mengalami ini. Ada beberapa oknum yang mengatakan, oh PPS itu bisa dibatalkan dengan berbagai alasan bla 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 bla. Bla. Memang betul teman-teman. Memang betul ya, pasal undang-undang itu ada. Undang-undang ada pasalnya yang mengatakan bahwa PPS bisa dibatalkan. Walaupun pasal ini tidak mungkin dilaksanakan ya, walaupun gue yakin 1000% tidak mungkin ada PPS yang dibatalkan, tetapi ini jadi alat yang sangat efektif untuk mengancam dan memeras si wajib pajak gitu. Dan gue sudah alami ini oleh seorang oknum gitu ya gitu. Jadi hal seperti ini harusnya nggak usah lagi. Mestinya nggak usah lagi ada pasal-pasal seperti ini. Pasal yang membuka peluang untuk membatalkan PPS mestinya udah nggak usah lagi. Tegas aja langsung tegas bahwa ini tidak akan dibatalkan. Udah tegas gitu sehingga tidak ada celah bagi petugas pajak untuk mengancam hal seperti ini ke wajib pajak. Nah, terakhir nomor 8, sistem perpajakan yang rumit. Nah, ini juga sudah berkali-kali juga gue ucapkan ya. Sistem pajak kita itu rumit sekali pajak Indonesia ini ya. Nah, ini masalah yang serius, teman-teman. Ini masalah yang cukup serius yang seharusnya bisa segera diperbaiki ya. Nah, pajak itu harus dibuat semudah mungkin, sesimpel mungkin. Orang itu harus bayar pajak itu kok rumit gitu loh. Jadi ada seorang teman bilang ke gua mau bayar pajak nih, tapi kok rumit ya bayar pajaknya, mau bayar aja rumit gitu loh. Ada syarat ini mesti dipenuhi, syarat ini mesti dipenuhi, mesti ada e-fin, DJP online dan sebagainya. Agak rumit dia rasanya gitu loh. Nah, mesti foto selfie dan sebagainya gitu. Nah,
Jadi menurut gua harus dibuat sesimpel mungkin, semudah mungkin, segampang mungkin, dan secepat mungkin kalau bisa nih ya. Nah, tapi by the way teman-teman, saat ini sudah lebih baik ya. Saat ini tuh DJP sudah jauh lebih baik dibanding 10 tahun yang lalu. Bahkan kalau gua bisa mengakui, DJP ini adalah salah satu institusi yang paling bersih saat ini dibanding yang lain ya. Dibanding yang lain kalau gua bisa berpendapat ya. Kalau dibanding yang lain sih gua nyerah deh. Kalau udah masuk ke ke instansi yang lain gua nyerah deh. Tapi DJP masih oke menurut gua gitu ya. Nah, jadi saat ini tuh masih banyak aturan-aturan yang ribet dengan hitung-hitungan yang aneh-aneh gitu. Hitungannya ribet, aturannya ribet, tumpang tindih, aturannya banyak. Waduh. Jadi sebisa mungkin PPN dan PPH itu dibikin final. Kan ada tuh isu PPN final sampai sekarang masih belum gitu ya. PPH kalau bisa semuanya dibikin final-final aja deh, biar gampang, biar nggak usah ribet gitu. Contoh nih ya, contoh ribet nih ya. Ini banyak orang bilang kalau bisa bikin ribet kenapa kenapa mesti dibikin gampang gitu ya. Contoh PPh tiga atas royalti untuk orang-orang yang pencipta lagu, orang-orang penulis buku kan ada royalti tuh. Dulu dipotong 15% kalikan bruto. Nggak peduli lu punya NPPN atau tidak punya NPPN, lu akan dipotong 15% kalikan bruto. Orang merasa berat. Orang merasa berat sehingga sekarang diubah. Sekarang diubah nih. Sekarang 40% dikalikan dalam kurung 15% kalikan bruto alias 6% dan wajib ada NPPN. Oke, tetapi ketika lu hitung SPTOP tetaplah pakai normal 50%. Lu ngerti nggak teman-teman? Jadi yang tadinya rumit dibikin lebih rumit gitu. Tadinya gampang, tadinya tidak gampang, dibikin lebih tidak gampang gitu loh. Makin rumit teman-teman ya. 40% kalikan dalam kurung 15% kalikan bruto alias 6% dan harus ada NPPN, kemudian dihitung SPTOP kembali ke 50%. Makin rumit teman-teman ya. Kenapa nggak dibikin simple sih? Udah yang namanya pencipta lagu masuk PPh final kan selesai urusannya gitu. PPh final sekian persen itu selesai urusannya. Kenapa masih bikin rumit seperti ini? Nah, inilah ya. Nah, makanya Indonesia ini konsultan pajak makin kaya gitu loh gara-gara rumit gitu. Sistemnya makin rumit, makin kayalah konsultan pajak seperti gua ini, teman-teman ya. Jadi walaupun gua konsultan pajak tetapi gua tidak mendukung upaya seperti ini ya. Kalau bisa dibikin simple. Dibikin sesimpel mungkin, kalau perlu nggak usah konsultan pajak lagi gitu loh. Kalau perlu orang tuh nggak usah pakai konsultan pajak, orang bisa paham dengan sendirinya karena mudah, karena sistem yang mudah. Nah, sekarang ini masih rumit dan sepertinya kita masih butuh waktu mungkin 1-2 tahun lagi untuk memperbaiki sistem ini, dan kita nggak tahu nih, presiden baru seperti apa ya, menteri baru seperti apa, mudah-mudahan akan lebih mudah lagi, lebih simpel, sehingga eee, reformasi pajak bisa terpenuhi dengan baik. Gitu teman-teman. Oke, itu teman-teman terakhir ya untuk ini, dan saya masih mau promosi buat teman-teman yang masih merasa bingung dengan tugas pajak, silakan Anda boleh bergabung ke komunitas STP ya, siapataklutpajak.com ya. Anda tinggal masuk ke www.siapataklutpajak.com untuk bergabung di sana. Kita ada grup eksklusif, teman-teman bisa diskusi dengan saya langsung, dan kita bisa ketemu di live coaching setiap seminggu sekali. Gitu teman-teman. Bisa masuk ke www.siapataklutpajak.com untuk gabung di sana. Oke teman-teman, itu dia hari ini ya. Semoga bermanfaat, semoga ada pencerahan buat para teman-teman di Dijen Pajak kalau kalau ini bermanfaat gitu teman-teman ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa.